Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 2 November 2023. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Injil Matius pasal 7 ayat 8. Demikian dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang dia sampaikan kepada banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendengarkan Tuhan memberitakan atau mengajarkan tentang kehidupan bagi mereka, demikian juga menyembuhkan orang yang sakit. Nah, firman Tuhan hari ini menjadi salah satu firman yang paling banyak disukai oleh orang. Firman ini diawali dengan kalimat pembuka Tuhan di ayat 7 yang dikatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapatkan, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan menegaskan kembali bahwa setiap orang yang meminta akan mendapat, orang yang menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetuk maka pintu akan dibukakan bagi dia. Oleh karena diulangi demikian, maka orang banyak yang menyukai firman ini, karena dengan firman ini setiap orang yang meminta kepada Tuhan sangat yakin sekali bahwa apapun yang dia minta kepada Tuhan pasti akan dia dapatkan. Apapun yang dia cari dalam kehidupannya ini dengan melibatkan Tuhan, maka dia akan menerimanya. Tapi saudara-saudari, sungguhkah seperti itu yang kita alami dalam kehidupan kita ini? Nyatanya banyak orang yang kecewa, nyatanya banyak orang yang meminta tapi tidak menerima. Nyatanya banyak orang mencari tapi tidak mendapatkan. Nyatanya banyak orang yang mengetuk kepada Tuhan tapi Tuhan belum bukakan baginya jalan. Banyak orang yang meminta jodoh tidak diberikan, banyak orang yang meminta keturunan sampai bertahun-tahun dia menikah, dia belum mendapatkan. Banyak orang yang meminta pekerjaan juga belum bisa mendapatkan. Dan akhirnya banyak orang yang kemudian tidak lagi menyukai firman Tuhan ini karena kekecewaan yang dia alami. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi saudara-saudari? Firman Tuhan ini memang begitu luar biasa indah dan sangat memberikan semangat dan motivasi kita meminta kepada Tuhan. Tapi jangan berhenti hanya di ayat 7 dan 8 itu. Firman Tuhan Yesus ini tidak hanya berhenti di situ, tapi Tuhan mau katakan kepada kita di ayat lanjutannya supaya kita juga memiliki hubungan dan mendahului untuk membuat hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan seperti engkau manusia yang tidak mungkin seorang ayah memberikan kepada anaknya ular, kepada anak yang meminta roti. Demikian juga Bapamu di surga tidak akan memberikan sesuatu yang tidak baik bagimu. Jadi di dalam memohon dan meminta kepada Tuhan ini, kita mau terlebih dahulu memperhatikan relasi kita kepada Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita membangun relasi yang baik seperti seorang anak kepada ayahnya yang akrab, yang sering berkomunikasi, yang sering bercengkerama dan sangat dekat? Apakah kita sudah mempunyai hubungan yang seperti itu kepada Tuhan sebelum kita meminta permintaan-permintaan kita? Nah, Tuhan mau katakan bahwa mari dulu membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mari dengar-dengaran dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita juga selalu membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan gembira, baik ketika kita berkelimpahan atau berkekurangan, dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita terlebih dahulu menjadikan Bapa surga itu seperti ayah kita, seperti Bapa kita. Maka di tengah suasana yang seperti itu, di suasana dan relasi hubungan yang sudah akrab seperti itu, maka firman Tuhan ini akan terjadi di dalam kehidupan kita.
Apa yang kita minta akan kita terima, apa yang kita cari akan kita dapat, apa yang kita ketuk kepada Tuhan maka Tuhan akan bukakan. Supaya kita terlebih dahulu jangan hanya menonjolkan permintaan tapi tidak pernah mempedulikan bagaimana relasi kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kepada semua orang bahwa Allah kita bukanlah penjawab doa. Allah kita adalah Bapa, tempat kita juga bercerita, tempat kita juga mengungkapkan sukacita, keberhasilan, prestasi, dan pencapaian-pencapaian kita, tempat kita juga menceritakan apa yang sudah kita alami, yang kita capai. Jadi Tuhan juga layak bersukacita untuk sukacita kita. Tuhan bukanlah tempat pengaduan atas segala beban-beban derita kita saja. Tuhan bukanlah seperti posisi orang yang hanya menjadi pesuruh untuk melakukan apa yang kita minta, untuk memberikan apa yang kita mohonkan. Tapi Tuhan juga mau supaya Dia seperti ayah, tempat kita berkomunikasi yang selalu intens dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu saudara-saudari, sebelum kita meminta dan supaya kita mendapatkan apa yang kita minta, sebelum kita mencari di dalam kehidupan kita ini, mari kita libatkan juga Tuhan dalam semua hal kehidupan kita. Mulai dari kita bangun, kita berkomunikasi dengan Dia. Di dalam segala pekerjaan kita, kita juga berkomunikasi dengan Dia, melibatkan Dia, menjalin hubungan yang selalu akrab dengan Dia. Maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita cari dan bukakan jalan ketika kita mengetuk, memohon kepada Tuhan untuk dibukakan jalan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah lakukan segala pekerjaanmu, semua aktivitasmu, apapun perkara dalam kehidupanmu, dengan selalu melibatkan Tuhan. Dalam makanmu, dalam minummu, dalam segala sesuatu perkara yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan dan lakukanlah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami dan meneguhkan kami kembali bahwa Tuhan mau memberikan apa yang kami minta dan mau membukakan jalan ketika kami mengetuk jalan itu, mengetuk pintu Tuhan, serta memberikan apa yang kami cari. Ketika kami membangun relasi yang akrab, yang intens, yang saling berkomunikasi yang dengan baik kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan ada di dalam kami dan kami selalu ada di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan kami sepanjang hari ini, segala aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkati saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita. Hormat.